Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Silakan tugas untuk memimpin lagu nasional. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, untuk dua Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia. Ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Bapak Hadir. Winarti, Hadir. Sari, Siti Nur Aziza, Aisyah. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, tahapan pembelajaran yang akan kita laksanakan, nanti Bapak akan menampilkan slide yang kalian pelajari materi ini, kemudian catat hal-hal yang sekiranya penting, ya. Nanti kalian silakan catat hal apa saja yang dianggap penting. Kemudian setelah selesai, nanti kalian boleh bertanya materi yang belum kalian pahami dari slide ini. Bapak bisa. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian di terakhir kita bahas selanjutnya, kita akan menjelaskan terlebih dahulu indikator pencapaian kompetensi dari materi ini. Jadi pada pertemuan kita pada kesempatan ini ada dua indikator yang akan kita bahas, yaitu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu melalui model pembelajaran discovery learning, kalian satu, mampu menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian mampu menyebutkan dalil tentang beriman kepada kitab. Sebelum melanjut ke materi, Bapak ingin tahu dulu, kalian masih ingat materi minggu kemarin? Saya Pak. Ya, silakan. Materi kemarin membahas tentang taat kepada Allah, Rasul, pemerintah. Jadi kita semua dianjurkan untuk menaati perintah Allah, Rasul, dan pemerintah. Tetapi jika pemerintah mengajak kepada keburukan, maka tidak ada kewajiban untuk menaatinya. Ya, itulah kemarin kita membahas tentang ketaatan. Jadi pada dasarnya kita itu jadi kewajiban untuk taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemerintah. Lalu kemudian apabila pemerintah menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan Allah, maka tidak taat, tidak
perlu taat kepada pemerintah. La ta'ata mungkin di maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk apabila itu bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Selanjutnya untuk memulai materi kita, Bapak persilakan kalian untuk bersama-sama membaca Al-Quran surah Al-Isra ayat 9 dan Al-Baqarah ayat 23. Al-Quran ini berkaitan tentang keimanan kita kepada kitab-kitab Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min duni. Silakan kalian perhatikan slide ini, kemudian catat hal-hal yang kalian anggap penting ya. Kitabullah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah yang mengandung petunjuk dan kebenaran. Kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan di pada dasarnya iman kepada kitab-kitab Allah itu harus kita yakin bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umat-umatnya. Kalau kitab yang diturunkan nanti kepada Nabi Daud berarti untuk umat Nabi Daud. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa berarti untuk Nabi Musa. Dan kitab yang diturunkan untuk Nabi Isa itu diturunkan untuk Nabi Isa, untuk umat Nabi Isa. Dan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk umat Nabi. Menurunkan kitab suci yakni Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan yang kedua, Al-Quran menjadi kitab suci yang diturunkan terakhir yang membenarkan sebagian ajaran. Al-Quran menjadi kitab suci yang masih terpelihara utuh dan asli, dalam artian tidak ada perubahan sedikit pun dalam maknanya. Ada yang masih ingat mungkin dulu kalian waktu sejak masih SD, bahkan mungkin semenjak masih TK, kalian masih ingat tentang kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi yang wajib kita ketahui ada berapa? Dan yang kedua, diturunkan kepada Nabi Musa. Ketiga, Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat, Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk lebih jelasnya kalian Bapak persilakan untuk menonton video berikut ini. Semua kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya
terakhir kita jelaskan atau kalian tugaskan kalian untuk mencari tahu tentang suhuf. Nah, inilah kitab-kitab yang mesti kita tahu. 4 kitab yang mesti kita tahu. Pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur ini dan Nabi Daud alaihissalam. Berisinya tentang doa, zikir, pengajaran dan hikmah. Diturunkan untuk Bani Israel. Dan Nabi Daud ini hidup di tanah Kanaan sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani, diwahyukan kepada Nabi Musa. Isinya tentang petunjuk dan cahaya kebenaran serta kisah perjalanan Bani Israel dan kekejaman Fir'aun. Nabi Musa ini hidup di Mesir, tepatnya di kota Madian dan Sinai sekitar abad ke-14 sebelum diwahyukan kepada Nabi Isa. Isinya tentang petunjuk dan penerangan. Peruntukan juga hanya untuk Bani Israel. Nabi Musa ini hidup di tanah Kanaan sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Dan yang terakhir yaitu kitab Al-Quran, menggunakan bahasa Arab, diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isinya tentang petunjuk, dorongan dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa. Ya. Jadi ada perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Kalau kitab-kitab yang lain hanya diperuntukkan untuk umat-umatnya saja. Untuk lebih mengefektifkan, Bapak akan membaca terlebih dahulu, kemudian kalian mengulanginya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima Al-Maidah ayat 48. Silakan Aisyah untuk membaca artinya. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. KS Al-Maidah ayat 45.
Baik, itulah materi yang telah Bapak jelaskan tadi. Silakan, ada yang menanggapi atau ingin bertanya? Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nanti kalian berdiskusi. Bapak persilakan kalian untuk berdiskusi, mendiskusikan apa yang saya sampaikan yang ada pada RKPD ini. Ya, kalian berdiskusi. Silakan untuk ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Selanjutnya Bapak persilakan untuk masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tidak perlu ke depan, cukup berdiri saja di tempatnya. Nanti kelompok yang lain silakan untuk menanggapi ya. Silakan untuk kelompok 2 terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tuhan dan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami.
kita sepakati bahwa pada saat ini kegiatan membaca Al-Quran itu sangat mungkin langka kita temui. Coba tanya kepada kalian, berapa kali kalian dalam sehari membaca Al-Quran? Berapa ayat kalian yang kira-kira kalian baca dalam sehari itu? 2 lembar atau tamat dalam 1 bulan? Kita harus rajin membaca Al-Quran. Jelaskan bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup. Rasulullah pernah bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tudil." Lebih memantapkan hafalan kalian. Apakah kalian sudah mengerti materi yang kita bahas hari ini? Silakan kalian siapkan kertas 1 lembar, kemudian isilah soal yang ada pada slide di depan. Perilaku kita dalam menerapkan kehidupan sehari-hari terhadap keimanan kepada kitab-kitab Allah. Untuk materi saat ini silakan untuk saudara-saudari apa untuk memberikan kesimpulannya. Saya mau menambahkan, Pak, perbedaan keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala kepada kitab-kitab yang lain. Kita harus